beragam. Tapi yang di-highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Nah, sekarang pertanyaannya, di era semacam itu, bagaimana Nabi membimbing kita untuk memanfaatkan kemajuan era dan perkembangan zaman seiring dengan masanya, tapi tetap kita menjadi generasi yang terbaik dan berakhlak. Inilah tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari. Jadi ini mukadimah yang kedua. Sekarang kita masuk ke sini. Ayo saya tanya sebentar dulu ya. Yang tahu boleh angkat tangan. Yang jawab bagus. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pertanyaan pertama saya, siapa yang boleh bisa angkat tangan? Tolong disebutkan 2 saja. Saya ulangi, 2 saja. Nama sahabat Nabi yang perempuan, tapi usianya pada zaman Nabi masih milenial, masih remaja, masih tumbuh berkembang. 2 orang saja. Boleh berdiri? Satu siapa Mbak? Satu lagi? Khadijah, baik, benar 1 ya. Benar 1. Belakang. Sebentar ya, kasih Mbak, silakan. 1 siapa? Sayyidah Aisyah, 1 lagi. Hampir sama dengan yang 1, boleh duduk lagi. 2 perempuan saja. Ini saking banyaknya perempuan, 2 sahabat Nabi, ya. Boleh angkat tangan Ibu? Ya. Asma binti Yazid, 1 lagi. Baik, baik. Ada lagi yang lain? Alin. Baik, perempuan dulu ya. Mana yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Yang pertama Halimah binti Sa'ad, yang kedua Fatimah binti Binti. binti lupa. Binti lupa. Ayo boleh berikan tepuk tangan dulu. Baik. Ada lagi yang lain terakhir? Ya, belakang Ibu. Silakan. Ini pelan-pelan ya. Ustaz, ini. Ya, 1. Hafsah binti Umar. Ya, 1 lagi. Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad SAW. Berikan tepuk tangan, boleh. Baik. Ibu dapat hadiah $100 ya. Silakan. Baik, fokus dulu ya. Sekarang yang laki-laki. 1,5 Sebutkan 3 orang pemuda atau remaja yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki. 3 orang remaja atau anak muda yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Milenialnya di zaman Nabi. Boleh angkat tangan. 1. Yang laki-laki dulu. Mana laki-laki? Ya, silakan. 1. Utsman bin Affan. 2. Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib. Benar 2. 1 lagi. Abu Bakar As-Siddiq. 1 lagi. Duluan ya. Umar bin Khattab. Ya bolehlah, gak apa-apa ya. Baik.
Ya, pelan-pelan sini. Jadi gini, kalau kita mau ngaji milenial, kan harus ada contoh. Ya kan? Siapa yang harus dicontoh? Kemudian kalau kita ingin belajar akhlak, kita harus melihat contoh ini akhlaknya seperti apa. Kemudian kalau kita ingin melihat perubahan akhlak yang baik, kita lihat lingkungannya. Lingkungannya bagaimana? Nah sekarang saya tanya dulu sebentar. Yang ini hadiahnya lebih istimewa. Saat tadi disebutkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, kemudian tadi disebutkan Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Sayyidah Aisyah, kemudian yang lainnya. Saya ingin tanya, 5 orang dan lebih ini yang tadi disebutkan milenial di era Nabi, hidupnya di masa apa? Baju coklat. Sengaja saya buat umum. Baju coklat itu. Aku mau beneran no piye gitu. Sandine putih lho. Mungkin Pak Sis niku. Ya? Amit. Sebentar. Mula tahun Rasidin, ya, Pak kurang Mukni itu tepat. aja. Lewat Pak Mukni aja. $200. Bu Ria. Lewat Pak Mukni itu aja. Di, Oh, iya. tolong berikan mic-nya. Baik, Zaman jahiliyah apa itu jahiliyah? bodoh masih tertinggal Tertinggal dari apa? dari kemajuan teknologi. Ada teknologi apa di zaman itu? Nggak kayak zaman sekarang gitu. Ustaz. Gak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kenapa? Teknologinya sangat pesat, Ustaz. Baik. Ya nggak apa-apa lah $200. Udah lihat sini. Sekarang hadiahnya simpan dulu ya. Kelima yang disebut tadi, kurang lebih tadi 5 orang, tinggal di zaman yang namanya disebut dengan jahiliyah. Namanya apa? Tahu artinya jahiliyah tidak? Jahiliyah itu gabungan dari 2 sifat. Satu, jahlun, keperbuatannya. 2, jahilun, menunjukkan kepada orang ini. Kalau 2 ini digabungkan, jahlun dengan jahilun, maka muncul karakter yang ketiga namanya jahiliyah. Jahlun asalnya bila disebutkan dalam bahasa Arab, sifat yang menunjukkan pada sesuatu yang menyimpang. Bodohnya itu bukan bodoh tidak pintar, bukan, yang pintar banyak. Abu Lahab itu pintar, Abu Jahal itu pintar. Bahkan namanya itu viral dengan nama Abul Hakam namanya dulu. Yang pintar banyak, pintar dagang ada, pintar politik ada, ya, ada yang pintar dari ilmu-ilmu dasar ada. Tapi kepintarannya ini tertutupi oleh satu sifat, yaitu tidak kenal baik. Sehingga sifat pintarnya ini dipakai pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi jahlun itu tidak kenal baik, bodohnya itu bodoh pada sifat-sifat baik. Pintar tapi tidak kenal jujur, pintar tapi tidak kenal sabar, pintar tapi tidak kenal kebaikan. Karena itu ketika Allah menurunkan sifat taubat di Quran surah ke-4 di ayat ke-17 itu, maka disebutkan sifat jahalah dalam perbuatan salah itu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah taubat dari orang yang berlaku kriminal, berbuat tindakan jahat karena jahalah. Dia bodoh, tidak tahu tentang kebenaran dan kebaikan. Jadi karena nggak tahu baik, para pelakunya jahil, melakukan semua jenis perbuatan yang tidak baik. Itulah eranya disebut dengan jahiliyah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di mana berkumpulnya semua bentuk perbuatan tingkat tinggi yang buruk, itulah eranya jahiliyah. Mabuk misalnya. Saya ulang ya. Yang mabuk misalnya. Di sini ada yang mabuk nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Nah lihat sini.
Kalau di zaman jahiliyah itu saking profesionalnya mabuk, yang pemula saja, pemabuk prematur, yang baru mabuk itu minimal 5 kali sehari. Ayo baca sirah itu. Itu yang paling pemula, bayangkan yang profesional. 1. Ya, 2. Di Taiwan ini ada yang tawuran nggak? Hah? Ada yang suka berkelahi nggak? Ada. Ada. Kadang-kadang mirip-mirip, tidak ya? Lihat sini.